Hola bestinya kata Ani. Besti, pasca dikuak oleh mantan pemain sirkus OCI perihal dugaan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh 3 bersaudara yang disebut-sebut merupakan pemilik dari Taman Safari Indonesia yang makin ramai nih sekarang Besti. Tolong, di mana keluarga kami? Kemana Komnas Hak Asasi Manusia sampai saat ini? Sejak kecil kami sudah terpisahkan dari keluarga kami. Kami bekerja keras, tanpa henti seperti robot oleh OCI dan Taman Safari. Namun hak kami belum dibayarkan semua. Kami dibodohi dan bekerja untuk kepentingan mereka. Kami diambil dari keluarga sejak kecil, sampai sekarang kami tidak tahu dilahirkan di mana. Perjuangan kami belum usai sejak tahun 1997 sampai tahun 2024. Kami para mantan pemain Oriental Circus Indonesia tetap berjuang bersama. Nah, baru-baru ini Tony Sumampau pun akhirnya angkat bicara perihal dugaan yang juga ditudingkan kepadanya. Dalam video yang beredar di sosial media, Tony menyampaikan justru merasa ada dugaan pendanaan kepada orang-orang yang mengaku korban dalam polemik yang kini viral tentang mantan pemain sirkus OCI Taman Safari. Berarti dia bohong aja atau gimana? Iya pastilah, ini kan untuk membuat sensasi ya. Kalau strum mau pakai strum apa gitu tuh. Kalau kita strum pakai strum rumah pasti nempel kan. Bagaimana lepasnya lagi? Susah. Yang bantu dia juga akan nempel juga. Kayak apa gitu loh strum itu. Nah saya juga ya mungkin sensasi lah ya strum. Dipikir strum itu enak aja gitu ya. Strum kan coba aja kita. Siapa yang mau coba sekarang? Pegang masih nempel kan. Terus mau siap bagaimana kita menolongnya kan? Nempel juga gitu. Pak, kalau untuk langkah hukumnya Pak, ini kan ada potensi seperti pemerasan ya Pak. Iya. Seperti mereka minta angka 3,1 M tadi gitu. Lebih. Itu iya, lebih ya Pak ya. Itu gimana Pak? Nanti boleh dielaborasi nggak Pak? Kedepannya itu langkah hukum yang akan diambil seperti apa? Kapan mau dilakukan dan bagaimana? Maka dari awal kita nggak respon, kita mau lihat siapa nih, siapa yang apa pemain yang utamanya ya, bukannya anak-anak itu pasti gitu kan, siapa yang mendanai anak-anak ini, dan pasti ada seseorang yang gitu, yang kita nggak mau apa mencederakan anak-anak itu ya. Jadi kita juga nggak pernah menyatakan anak-anak itu asal usul dari mana, nggak enak lah, mereka kan sangat gitu ya, artinya nanti sangat terpuruk lah gitu ya, kalau meskipun mereka tahu sih sebenarnya, tapi ya nggak usah diumumin di tempat ramai. Itu sebabnya kita tutup mulut terus, nggak pernah mau bicara untuk membela itu sebetulnya sih. Tapi oknumnya yang apa sutradaranya ini yang harus kita itu. Bukti-buktinya sudah ada ya Pak? Oh, sudah ada. Sudah ada. Sebagian ada. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan Saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan ke saya mungkin ya. akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri tanggapannya bagaimana Pak dari kementerian? Ya kita siap aja gitu. Cuma saya tanggal 19, tanggal 20 ada rapat ya ke Korea ya, sampai tanggal 26. Tapi kalau sebelum atau sesudah ya saya bisa. Bukannya saya nggak berani, memang udah ada jadwal. Udah ada jadwal. Tak hanya itu, Besti, Tony pun di pernyataannya melalui berita online pun terlihat membantah tudingan kekerasan pemain sirkus OCI, di mana dalam keterangannya di media Kompas yang menunjukkan bukti video sebagai bantahannya. Katanya kalau ada bekas luka, penyiksaan dan lainnya itu gak mungkin anak-anak ceria seperti ini, kata Tony Besti. Bahkan menurut pengakuannya yang terlihat di berita online, anak-anak tersebut pun kerap dirayakan ulang tahunnya.
Sementara itu, Besti, jika sebelumnya dalam bincang bersama dengan Reza Indragiri yang ramai di sosial media, di mana Vivi dan Butet yang mengaku korban dugaan penyiksaan keji dari diduga ketiga pemilik Taman Safari puluhan tahun lalu, di mana keduanya mengaku telah mengalami penganiayaan secara keji sehingga membuat keduanya trauma lantaran disetrum di bagian alat kelamin hingga dijejali kotoran gajah. Kini Erna dan beberapa ex pemain sirkus OCI pun terlihat mengunggah video di mana dalam video tersebut meminta keadilan atas hak-hak yang tidak diberikan seperti yang diduga telah dijanjikan. Bahkan meminta agar netizen membantu memviralkan videonya yang mengaku telah mendapat penyiksaan sejak kecil, baik fisik maupun verbal, serta tidak mengetahui di mana, siapa dan berapa jumlah keluarga mereka sebenarnya lantaran sejak kecil diduga sudah dijadikan alat mesin ATM oleh OCI sebelum menjadi Taman Safari. Nama saya Erna. Saya adalah salah satu ex pemain sirkus atau korban eksploitasi dari keluarga Manansang atau Sumampau yang merupakan pemilik Oriental Sirkus Indonesia dan Taman Safari Indonesia. Saya diambil sejak bayi oleh mereka. Saat ini saya sedang mencari keadilan atas perampasan masa kecil saya yang dilakukan oleh pihak Oriental Sirkus Indonesia. Saya diperkerjakan sejak dini. Dan selama kecil sampai besar, saya tidak dibesarkan dengan kasih sayang. Justru saya sering mendapatkan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik. Saya juga tidak disekolahkan di pendidikan formal. Sampai saat ini, saya juga tidak tahu siapa dan di mana orang tua saya berada, atau berapa saudara kandung yang saya miliki. Selama itu, kami hanya diperalat menjadi ATM bagi pemilik sirkus. Saat ini saya mencari keadilan dan menuntut di mana keluarga saya serta siapa nama ayah dan ibu saya. Saya berharap agar netizen membantu untuk memviralkan video saya. Terima kasih. Sementara itu, Besti, Tony dalam penuturannya di Kompas TV mengaku mengingat mengenai Komnas HAM yang pernah menyatakan bahwa tindakan menampung anak-anak di Kalijodo adalah langkah tepat. Ia mengatakan sudah ditampung sehat-sehat gitu, waktu itu kalau nggak ditampung mungkin udah nggak ada kali. Siapa yang mau kasih makan kamu orang dari bayi sampai besar, katanya gitu, Besti. Nah, Besti, bicara perihal Komnas HAM, pihak Kemenham dalam unggahan video yang viral di media sosial menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Komnas HAM untuk mendapatkan informasi yang konkret atas laporan yang didapat dari para korban, serta akan mengupayakan untuk mendapatkan informasi dari pihak yang dilaporkan, cenah Besti. Peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal usulnya, tidak tahu orang tuanya, beberapa dari mereka. Ini harus kita carikan jalan supaya mereka bisa mengidentifikasi keluarga mereka, diri mereka sebetulnya siapa. Itu kemudian yang selanjutnya ya aspek-aspek memastikan supaya apa yang terjadi kepada mereka di Oriental Sirkus Indonesia itu tidak terjadi lagi. Karena bisa jadi masih terjadi sampai hari ini. Jadi kami akan memastikan langkah-langkah itu. Dan kami akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Karena kan teman-teman ini juga sudah melaporkan ke Kementerian PPPA. Kami akan koordinasi dengan teman-teman dari PPPA. Sudah melapor juga ke Komnas HAM, jadi kami akan berkoordinasi dengan Komnas HAM. Dan karena kami ingin mendapatkan informasi yang komprehensif, setelah kami mendapatkan laporan dari para korban, kami juga akan mengupayakan untuk juga mendapatkan informasi dari pihak yang dilaporkan.
Nah Besti, perihal penyiksaan yang juga viral di sosial media, pernyataan Deborah bahwa tak hanya penyiksaan fisik sejak kecil oleh seniornya, karena pada era generasinya sudah diserahkan pada seniornya bukan lagi bosnya, seperti pemukulan dengan rotan hingga 100 kali oleh seniornya di sirkus Besti pada saat usianya masih 9 tahun. Juga ramai banget Besti. Kalau saya kan tidak. Apa kalau Jadi kamu? masa saya ada di sana, generasi saya di sana itu yang memegang sudah bukan kayak bos-bosnya lagi, Oke. bosnya. Jadi kita tuh diserahkan sama pemain Senior. atasannya kita, senior itu. Tapi kejam nggak dia? kejam, Podo ae. sama aja. Pernah dipukuli. Dipukuli pakai apa, Deborah? Pakai rotan yang gedenya sejempolan. Berapa kali kalau mukul? Saya tuh suka dipukulin sama mereka. Jadi saya suruh buka baju, Oke. kayak tiduran di kursi. Sebentar, kamu kan perempuan. Yang dimaksud nggak pakai baju berarti telanjang. Iya, semua kan kita masih kecil. Oke. Jadi maksudnya Usia berapa waktu ingatmu? sekitar usia 9 tahunan. Di 9 tahun payudara kan sudah mulai membesar, iya kan? Itu pun disuruh telanjang, dipukuli pakai rotan. Dipukulin pakai rotan 100 kali, suruh ngitung sendiri. Kalau Yang mukul pelatih tadi senior, yang hitung kamu, iya, kalau lupa tambah lagi. ulangin. Oh, misalnya sudah 50, Nah, kan salah ngitung, Iya, saya mulai ditanya, nol lagi. Mulai nol lagi. Itu menungso apa duduk Goblok pelakunya? katanya, kenapa salah? Oh, Kan sakit. sebentar. Ini pelaku senior masih hidup nggak sekarang ini? Mungkin masih, tapi saya nggak tahu. Nggak tahu. Apakah masih kerja di Taman Safari Indonesia? Kalau di Taman Safari sudah tidak, Sudah tidak. udah keluar dalam Namanya siapa? Pelaku ini. Lina. Oh, perempuan. Mau tak pikir cowok. Oh, tadi perempuan ini yang kejem itu. Sementara itu, Besti, perihal penyiksaan yang dicuatkan mantan pemain sirkus OCI kepadanya dan Hadi Manansang, Jansen Manansang, serta Frans Manansang disebut Tony kalau pemukulan itu biasa dalam rangka disiplin katanya. Dan memang katanya menggunakan rotan cenah Besti. Serta Tony juga mengungkapkan dalam kompas.com kalau mereka dari bayi dibesarkan difasilitasi suster yang menjaga. Dan katanya hal tersebut bukan hal yang mudah. Selain itu, Besti, dalam kompas.com, Tony pun terlihat memberi pernyataan nih perihal ibunya yang menyukai anak-anak yang diasuh hingga usia 6 tahun. Lalu katanya diarahkan ke sirkus atau akrobat dan anak-anak tersebut dirawat lantaran ditolak oleh orang tua anak-anak tersebut, Besti. Sementara itu, Besti, dalam klarifikasi Tony yang terlihat di media online, ia memang membenarkan perihal gaji yang tidak diberikan kala itu lantaran ia pun mengaku tak terima gaji waktu itu. Tapi menurut pengakuannya, masa kata anak-anaknya terima gaji sementara dia tidak? Tapi ada uang jajan belanja tiap minggu, cenah Besti.
Tak hanya itu aja Besti, perihal dugaan adanya perbudakan yang viral disebut-sebut dilakukan oleh pemilik Taman Safari Indonesia yaitu Hadi Manansan, Jansen Manansan, Frans Manansan, serta dirinya Tony Sumampau disebut tidak memiliki dasar. Hal tersebut diduga karena adanya kejadian di mana ada yang menghubunginya dengan tuduhan tersebut dan meminta sejumlah imbalan. Dan menurutnya isu ini seharusnya nggak diarahkan ke Taman Safari langsung lantaran OCI atau Oriental Circus Indonesia dan Taman Safari Indonesia adalah dua entitas hukum yang berbeda. Sementara itu, Besti, dalam berbagai media online, Komisi 3 DPR juga terlihat menanggapi polemik mantan pemain sirkus OCI dengan Taman Safari Indonesia. Terlihat dengan permintaan kepada polisi untuk usut tuntas dugaan eksploitasi dan penyiksaan pemain sirkus Taman Safari dan meminta polisi untuk memeriksa Taman Safari. Nah Besti, meskipun telah ada bantahan Besti, diduga para mantan pemain sirkus atau OCI yang mengaku korban dari orang-orang yang merupakan pemilik Taman Safari Indonesia, diduga tetap mengunggah curahan hati mereka untuk mendapatkan keadilan atas haknya yang telah mereka tunggu selama 27 tahun. Yang diduga tak diberikan oleh pemilik Taman Safari Indonesia. Bahkan ada yang hingga lumpuh sampai sekarang Besti. Tak dapat bekerja, tak ada ijazah karena nggak disekolahkan seperti janji yang diberikan. Bahkan Vivi pun terlihat dalam sebuah video mengaku ia pernah dikurung dalam kandang macan selama beberapa hari Besti. Karena ketahuan ngobrol dengan orang luar. Astagfirullah. Saya waktu di sirkus juga pernah di kerangkeng di kandang macan. Siapa? Saya. Kenapa? Gara-gara ngobrol sama ini, kenalan sama orang luar. Kenalan sama orang luar, terus hukumannya? Dimasukin kandang macan. Ada macannya? Ada sebelahan. Oh ya? Iya, tidur sampai 3 hari di kandang macan. Nggak digaji, kan sirkus kan dapat tiket tuh, uang dari tiket. Nggak dapat, kita hanya dikasih makan, terus setahun sekali beliin baju kalau Natalan. Kalau Natalan, dibeli baju. Pesan moral ini kami tujukan kepada Jansen Manansang, Frans Manansang, Tony Sumampau. Kami adalah ex-Oriental Circus Indonesia, Taman Safari Indonesia, menuntut hak-hak kami yang selama ini tidak ada respon dan itikat yang baik walaupun sudah dimediasi oleh Komnas HAM pada tahun 1997. Kami menunggu selama 27 tahun, bahkan OCI dan TSI sudah berjanji akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Kami bukan meminta-minta ataupun mengemis-ngemis, tetapi kami menuntut hak-hak kami yang dipekerjakan di bawah umur secara paksa. Tenaga kami dimanfaatkan hanya untuk membangun dinasti keluarga Manansang dan Sumampau. Jelas kami tidak terima. Kami diperlakukan sangat tidak manusiawi dan kejam. Kami hanya dieksploitasi, tidak pernah mendapatkan hak-hak kami, pendidikan formal dan identitas silsilah keluarga kami. Kami tidak mendapatkan hasil jerih payah keringat kami, dan kami bukan anak-anak jalanan. Kami diambil dari orang tua kami dengan memanfaatkan kemiskinan orang tua kami, dengan iming-iming dan janji-janji yang manis. Namun kami hanya dijadikan pemain sirkus keliling, yang hidupnya berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain, hingga kami harus terpisah dari keluarga kami. Bahkan puluhan tahun kehilangan jejak orang tua kami. Kami yang selalu dipaksa untuk tersenyum pada setiap pertunjukan sirkus seolah-olah kami bahagia. Namun kami tidak tahu identitas diri kami, juga nama dan tanggal lahir kami yang sesungguhnya. Batin kami tersiksa. Kami tidak pernah merasakan apa arti kebebasan dan kemerdekaan. Puluhan tahun hidup kami terjajah di dalam lingkungan sirkus, dilarang berinteraksi dengan orang lain dan dunia luar. Bila keluar kami digiring seperti tahanan, diawasi. Bila ada yang kabur ditangkap dan disiksa, dipukuli. Mengatasnamakan kekeluargaan, menyandangkan nama belakang kami dengan nama-nama Manansang dan Sumampau hanyalah tipu daya agar terlepas dari jerat hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Kami adalah generasi kedua dan ketiga dari oriental sirkus Indonesia hingga dibangunnya Taman Safari Indonesia. Kebanyakan dari kami adalah wanita dan kini telah menjadi seorang ibu yang tidak mengetahui asal-usul jati diri siapa keluarga kami sebenarnya. Hingga kami sudah menyandang nenek buat cucu-cucu kami. Walaupun ada beberapa yang telah bertemu dengan keluarganya, itu karena usaha teman-teman kami untuk mencari, bukan karena dipertemukan oleh pihak OCI atau TSI. Kami mantan Oriental Sirkus Indonesia dan Taman Safari Indonesia tahun 65-an dan 75-an. Anton, Koni, Yuli, Vivi, Ida, Kumala, Rita, Lisa, Butet, Haryati, sekian. Besti, meski sudah ada tanggapan dari Tony Sumampau perihal viralnya video ex pemain sirkus OCI atas dugaan perbudakan dan penyiksaan terhadap mereka yang juga mengaku tidak mendapat haknya selama bekerja untuk sirkus OCI sebelum akhirnya berdiri Taman Safari yang diduga dilakukan oleh Frans Manansang, Jansen Manansang, dan Tommy Sumampau ini, apakah para korban akan bisa membuktikan apa yang disebut Tony hanya sensasi? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.